Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ibrahim Jogja. Saya Laki Sarah Joja Zahartana. Saya Misa Atika Zahasana. Saya Sambadi Arianti. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan video edukasi tentang kenapa orang tuaku begini. Stay tune ya. Pernah nggak kamu berpikir, kenapa sih orang tua gini banget? Seolah-olah mereka tahu segalanya, tahu apa yang kita mau, tahu apa yang kita rasakan. Padahal kenyataannya, mereka sering menyakiti kita dengan kata-kata yang bahkan mereka sendiri nggak sadar. Kadang kita bertanya dalam hati, kenapa sih mereka nggak seperti orang tua teman-temanku? Dan kenapa sih aku harus lahir dari keluarga ini? Saking sakitnya, kamu cuma bisa tersenyum pahit dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik aja. Kita tumbuh dengan harapan keluarga ideal, orang tua yang penuh kasih sayang, lemah lembut, perhatian, dan selalu ada. Tapi pada kenyataannya, tidak semua dari kita mendapatkan itu. Banyak dari orang tua yang suka berbicara kasar, overprotective, atau bahkan mereka bersikap seolah-olah mereka tidak peduli dengan kita. Dan kita mulai berpikir bahwa kita nggak dianggap. Namun, sebelum kamu menyimpulkan semuanya, coba deh sebentar aja kamu lihat dari sudut pandang yang lainnya. Kalian tahu nggak sih, orang tua kita itu juga punya masa lalu loh, bukan cuma kita doang yang punya. Jadi apa yang kita rasakan dan apa yang kita dapatkan dari perilaku orang tua kita terhadap kita, itu juga salah satu dampak dari masa lalu orang tua kita juga. Mungkin di masa lalu orang tua kita punya luka lama yang belum terselesaikan. Mungkin juga di masa lalu orang tua kita punya tekanan hidup yang jauh lebih berat. Dan mungkin kita tidak tahu bahwa sebenarnya orang tua kita itu memiliki rasa takut yang sangat besar jika gagal untuk memberikan peran orang tua untuk kita. Yang terakhir, yang paling banyak tidak kita sadari dan banyak yang tidak kita ketahui, bahwa sebenarnya orang tua kita itu tidak pernah diajarkan caranya menjadi orang tua di sekolah. Mereka juga manusia, mereka juga masih belajar, dan mereka juga bisa lelah. Adanya saya di sini bukan untuk membenarkan kesalahan mereka, tetapi adanya saya di sini untuk mengajak kita semua untuk menyadari bahwa orang tua kita telah melakukan yang semaksimal mungkin untuk memberikan peran orang tua terhadap kita, walaupun sebenarnya masih belum cukup di mata kita. Teman-teman, tahu nggak sih siapa Diana Bomrin itu? Ya, beliau merupakan salah satu psikolog terkemuka yang dikenal karena penelitiannya yang berpengaruh di bidang psikologi perkembangan, khususnya mengenai gaya pengasuhan anak. Nah, Diana Bomrin itu membagi pola asuh anak menjadi 4 macam. Yang pertama, ada pola asuh otoriter, di mana pola asuh ini orang tua cenderung keras dan juga ketat dalam mengontrol kegiatan dan juga aktivitas anak. Hal ini cenderung akan membuat anak menjadi disiplin, tetapi anak akan mudah juga untuk merasa cemas dan juga khawatir jika melakukan sebuah kesalahan. Yang kedua, ada pola asuh serba boleh, yaitu pola asuh ini memiliki ikatan harmonis antara orang tua dan juga anak, tetapi orang tua memberikan banyak kelonggaran peraturan untuk anak juga. Nah, pola asuh ini akan membuat anak menjadi kreatif, namun akan sulit juga untuk mengendalikan diri seorang anak itu. Nah, yang ketiga ada pola asuh demokratis. Orang tua dengan pola asuh seperti ini, mereka cenderung memiliki keseimbangan antara kasih sayang dan aturan yang diberikan, sehingga dampaknya terhadap anak ini memiliki kemandirian, kemudian kepercayaan diri, hingga kestabilan akan emosinya. Nah, yang keempat ada pola asuh mengabaikan. Sayangnya, orang tua dengan pola asuh seperti ini, mereka cenderung kurang hadir baik secara emosional maupun secara fisik, sehingga dampaknya terhadap anak ini akan memiliki kepercayaan diri yang kurang, kemudian rasa kesepian, kemudian perasaan merasa tidak berharga, hingga sulit percaya akan orang lain. Nah, sebenarnya dari 4 pola asuh tersebut, tidak ada orang tua yang memiliki kecenderungan akan satu pola asuh saja. Nah, biasanya akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Dalam
survei di 16 negara, ada sekitar 51% orang tua, khususnya orang tua baru, yang merasa ditekan secara sosial soal cara mereka dalam mendidik anak. Nah, banyak dari kita yang belum mengetahui bahwasanya orang tua itu memiliki banyak sekali beban yang dipikul. Yang pertama, ada tekanan secara finansial, kemudian ada tuntutan akan waktu, kemudian ada kekhawatiran akan masa depan dan kesehatan anak. Yang kelima adalah rasa takut akan dicap sebagai orang tua yang gagal. Yang kelima, ada pengaruh dari media sosial. Dan yang terakhir, ada norma budaya yang menuntut mereka untuk menjadi orang tua yang sempurna. Terkadang tekanan ini justru sangat menumpuk hingga membuat mereka kehilangan kesabaran, sehingga tanpa sadar mungkin berkata kasar dan bersikap seolah mereka tidak peduli. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan hubungan orang tua dan juga anak. Tapi di balik itu kita bisa memperbaiki supaya menjadi lebih baik dan lebih baik. Apa yang harus kita lakukan? Jadi langkah yang pertama adalah luangkan waktu berkualitas untuk bersama-sama. Karena kegiatan sederhana ini bisa membuat hubungan menjadi lebih hangat. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah beri ruang untuk diri sendiri. Karena kita adalah manusia, kita juga memiliki lelah dan butuh istirahat. Karena terkadang waktu manusia lelah, itu emosinya tidak stabil dan terkadang bisa melukai perasaan orang lain. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah ruang cerita untuk kita. Kita bisa cerita kepada orang-orang terdekat, menghindari untuk memendam emosi, karena emosi yang dipendam bisa menimbulkan ledakan yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan hubungan. Dengan bercerita, kita bisa memahami satu sama lain dan membuat hubungan menjadi lebih erat. Dan yang terakhir adalah konsul ke psikologi. Nah, konsul psikologi ini sering dianggap lemah, sering dianggap stres atau banyakkan beban pikiran, tapi itu adalah tanda kepedulian kepada kesehatan mental kita sendiri. Konsul ke psikolog adalah bukti bahwa kita peduli pada diri sendiri. Kita di sini bukan membenarkan perilaku orang tua. Memang terkadang perilaku orang tua menyakiti, bahkan membuat hati kita sakit sampai terngiang-ngiang pada kehidupan sehari-hari. Tapi jangan hancurkan masa depan kamu, karena jalan kamu masih panjang. Kamu berhak bahagia, kamu berhak pulih. Mereka juga manusia, terkadang mereka hanya lelah, mereka hanya membutuhkan ruang aman, sama seperti yang selalu kita harapkan dari mereka.